Assalamualaikum teman-teman, masih dari konten ngapain aja teman-teman. Balik lagi sama Mang Ucup teman-teman ya. Kita masih punya file yang belum diupload teman-teman. Ini adalah waktu Mang Ucup sama Cici pergi ke Bandung teman-teman. Kita masih punya video yang belum diposting, yang belum diedit, akhirnya numpuk dan terlupakan ternyata. Tapi sayang banget kalau misalnya dihapus teman-teman. Ya udahlah, Mang Ucup edit aja, Mang Ucup narasiin aja biar teman-teman yang di rumah yang liburan bisa ngelihat gimana perjalanan kita waktu itu ke Bandung via Jonggol naik motor aja teman-teman. Entah ini Sabtu pagi atau Minggu pagi, Mang Ucup lupa teman-teman, atau malahan weekdays mungkin, karena filenya udah 3 bulan lalu teman-teman, jadi nggak update. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya, daripada dibuang sayang kan, lebih baik kita posting aja teman-teman. Waktu itu lewat Jonggol teman-teman, emang jalur favorit kita nih teman-teman. Nggak tahu kenapa, pokoknya kita suka dengan jalur ini teman-teman. Entah karena udaranya atau pemandangannya yang hijau bersih, entah karena jalur paling dekat dari kita di Mampang menuju Bandung teman-teman, dibandingin lewat Kerawang ataupun lewat Puncak. Mang Ucup lebih pilih jalur ini teman-teman, karena situasi jalannya yang slow banget teman-teman, trafiknya juga nggak terlalu padat, jadi kita enak banget bisa menikmati perjalanan dengan pemandangan yang lumayan cantik. Bukan lumayan cantik banget teman-teman, ini cantik banget, indah banget, dan enak banget, apalagi buat healing teman-teman. Kayak kita nih, kayak gini nih, pagi ini kita udah ada di sekitaran Cariu kalau nggak salah ya. Kalau masalahnya Mang Ucup salah mohon dimaafin, tapi ini kayaknya udah sekitaran Cariu sih kalau nggak salah teman-teman. Matahari masih malu-malu di ufuk timur sana teman-teman. Kita udah sampai bener teman-teman, ini udah sekitaran Cariu nih. Kalau nggak salah udah mau mendekati pohon besar sekitaran mau tanjakan ataupun turunan dari arah Bandung ataupun dari arah Jakarta teman-teman. Buat kamu-kamu teman-teman yang liburan di long weekend yang super panjang kayak gini, udah pada kemana aja nih? Udah pada kemana? Karena 5 harian kalau nggak salah ya dapatnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ngambil cuti di sisa hari Kamis sama Jumat, udah deh tuh hampir dapat 10 harian, bisa kemana-mana teman-teman. Kalau mau Ucup kemana? Mau Ucup sama Cici nggak kemana-mana teman-teman. Kita di rumah aja teman-teman. Karena mau Ucupnya kerja, karena shift, jadi kita susah kalau misalnya mau cuti teman-teman. Entar lah. Kalau misalnya habis lebaran kita baru ambil cuti bisa sampai 12 harian teman-teman. Nanti kita bakalan kemana-kemana lagi kalau misalnya dapat cuti panjang kayak gitu. Nih ngedit kayak gini aja kita kelupaan teman-teman. Balik lagi ke sini tab topiknya teman-teman ya. Mau ngedit ala-ala sinematik teman-teman. Ntar kita mau pakai 24 frame aja teman-teman. Jangan pakai 30 ya. Mau nyobain ala-ala sinematik teman-teman. Terus saturasinya diturunin, dinaikin teman-teman. Nah tadi itu pohon besar turunan teman-teman. Tahu kan, ikonik banget lah. Kalau misalnya teman-teman yang sering mudik ataupun sering lewat Jonggol, tanjakan ataupun turunan di sekitaran pohon besar itu pasti tahu tuh. Karena itu adalah salah satu tanjakan yang paling ikonik banget, banyak truk nggak bisa nanjak ataupun sebaliknya teman-teman. Kita udah lewat, lihat enak banget kan situasinya kayak gini nih, sepi, kendaraan 1-2, udara enak, sejuk, sehat, terus pemandangan hijau. Kalau misalnya ada waktu teman-teman melipir sebentar lah ke warung kopi sekitaran teman-teman, nggak tahu jajan aja pokoknya, ataupun sekedar melepas lelah, melepas penat, enak teman-teman. Beneran asli deh, kalau lewat Jonggol tuh bener-bener kita dimanjain sama pemandangan-pemandangan yang cantik teman-teman. Jadi berasa relax semua beban pikiran, beban kehidupan sih ya cie. Ya udah lewat kayak gini aja nih, Mang Ucup bakalan ngasih vlognya ya teman-teman ya. Ala-ala bercerita aja lah, karena yang megang tripodnya juga cucu teman-teman di belakang nih. Dia pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kanan sama Mang Ucup disarankan jangan sih. Nanti takutnya disamber orang, jadi lebih baik di tangan kiri. Dan Mang Ucupnya pun jalurnya lebih ke kiri, jadi menghindari kejahatan di jalanan teman-teman. Ya udahlah teman-teman, daripada Mang Ucup bercerita terlalu panjang teman-teman, Mang Ucup mau kasih beberapa info kalau misalnya teman-teman melalui jalur Jonggol teman-teman.
bentar. Kita mau cari beberapa informasi teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau touring via Jonggol tuh teman-teman, kita jangan lupa periksa kendaraan teman-teman. Entah itu olinya, entah itu bannya, entah itu remnya, entah itu lampunya teman-teman. Meskipun di sana situasinya nggak ada pak polisi yang istilahnya mau ngerazia kita, tapi demi keselamatan keamanan ya kita sadar diri lah teman-teman lah. Terus sediain juga surat-surat ataupun dokumen kelengkapan SIM, STNK, asuransi yang lengkap teman-teman. Jangan cuma jalan doang teman-teman ya. Terus bawa ke peralatan keselamatan nih, helmnya yang bener, sarung tangan teman-teman, karena ini jalurnya lumayan jauh. Daripada tangan kita kebakar melepuh kena sinar matahari, kan lebih aman kalau misalnya kita tutup dengan sarung tangan teman-teman. Terus untuk jaket jangan lupa juga, kalau mau ucup sama Cici nih teman-teman ya, selalu menggunakan jas hujan. Nggak tahu kenapa kalau jas hujan itu lebih aman, lebih safety di kita. Terus bagian lehernya kita tutup dengan shawl, jadi berasa anget aja teman-teman. Karena bakal lewat puncak pinus yang dingin atau lewat melalui sebelum puncak pinus itu dingin banget teman-teman. Ya udah, kita enak banget tuh pakai jas hujan teman-teman. Terus apalagi teman-teman, kalau untuk rute gampang lah. Rutenya tinggal kalau ada pertigaan tinggal tanya aja teman-teman. Tanya aja, banyak petugas di situ, bukan petugas ya, orang-orang sekitar. GPS gunakan penduduk sekitar buat bertanya. Bingung, ragu, nanya aja arah ke Bandung ataupun arah ke Jakarta, tinggal nanya teman-teman. Terus kalau membuat kenyamanan teman-teman, mau juga sama Cici itu selalu bawa makanan dan minuman nih teman-teman. Kalau misalnya kita punya waktu di Jakarta buat menyiapkan makanan minuman, mau sih selalu bawa air minum ataupun bawa telur rebus teman-teman. Nggak tahu, paling enak adalah si telur rebus tuh. Simple, praktis. Kalau misalnya udah kelaparan, perut kriuk-kriuk, nggak sempat sarapan di Jakarta, nanti pas peristirahatan ataupun di pom bensin kita bisa nyemil si telur rebus itu, entah 2 entah 3. Pokoknya adalah protein itu bikin perut cepat kenyang teman-teman. Terus istirahat paling di pom bensin, karena di situ adalah lokasi yang paling pas teman-teman, yang paling aman. Kita bisa ngisi bensin, kita bisa cek angin ataupun ngisi angin, terus bisa MCK untuk menyegarkan diri, ngilangin pegel-pegel ya, selonjoran dikit ataupun rebahan dikit aman kalau misalnya di SPBU. Terus apalagi? Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman kan sekarang udah zaman smartphone ya teman-teman, jangan lupa pakai power bank, bawa power bank teman-teman. Jangan sampai pas kita di tengah jalur atau rute yang mau kita tempuh habis power dari handphone kita. Tapi motor-motor zaman sekarang kan udah dibekali dengan cas teman-teman ya, charger di motor itu sekarang udah banyak lah, jadi agak-agak sedikit aman tuh teman-teman. Terus Mang Ucup mau bagi tips apa lagi ya? Kalau misalnya tips vlog pakai motor itu apa aja sih Mang Ucup? Bentar, Mang Ucup sambil googling dulu, biar kita bagi-bagi informasi lah sambil melihat pemandangan yang Mang Ucup sama Cici sajikan teman-teman ya. Kita bagi-bagi tips aja lah nih. Terus pilihnya kameranya apa nih yang paling enak buat bikin motovlog teman-teman? Kalau yang punya budget berlebih mungkin bisa coba GoPro Osmo Action, tapi kita karena punyanya ini aja nggak apa-apa lah. Ini aja udah bikin stabilnya lebih enak nih. Pakai iPhone teman-teman, stabil banget, aman banget dari goncangan. Makanya Mang Ucup seneng banget kalau misalnya pakai kamera ini, bisa all round teman-teman ya. Bisa kayak vlog biasa, bisa pakai motor, karena emang udah terkenal banget stabilisasi merek yang ini emang paling enak teman-teman. Terus baterainya juga cukup. Mang Ucup pasti bawa power bank teman-teman, karena kita nggak mungkin cuma ngandelin power dari si handphonenya aja, pasti habis lah di jalan. Pasti kita butuh bikin konten, butuh apa-apa lagi, ya udah kita bawa power bank yang ukurannya itu atau kapasitasnya itu sekitaran 10.000 mAh, cukup lah buat seharian. Terus kartu memori dari handphonenya pasti cukup teman-teman, 128 GB cukup lah Mang Ucup mah bikin video seharian kayak gitu. Terus untuk keselamatan, helm udah tadi dibahas teman-teman ya. Kameranya tidak mengganggu penglihatan. Iya, kameranya emang jangan menghalangi pemandangan kita teman-teman. Pastilah kalau misalnya berdua ini enak, ada teman ataupun rekan yang bisa megangin ataupun bikin kontennya teman-teman. Dan Cici duduk di belakang, ya udah, ini kesadaran dia sendiri yang pengen ngontenin teman-teman. Terus apa lagi teman-teman?
Teknik pengambilannya kayak gimana Mang Ucup? Ya nggak ada teknik apa-apa teman-teman, cuma ngambil gambar kayak gitu aja. Kalau misalnya teman-teman punya kamera yang beresolusi 4K, lebih baik yang 4K teman-teman. Itu lebih detail, lebih bagus banget. Terus framenya itu cobain ke 60 frame per second teman-teman, karena lebih lembut, lebih smooth, lebih real, dan enak kalau misalnya ntar diedit diturunin ke 30 fps ataupun 25 fps. Terus apalagi ya, sudut perekamannya yaitu mah tergantung yang ngerekam aja teman-teman ya. Mang Ucup cuma mengarahkan Cece biar dia ngerekam sebagus mungkin, seenak mungkin, senyaman mungkin teman-teman, karena yang di belakang kan pasti pegel buat ngambil gambar, tapi kita nggak usah nuntut apa-apalah, sedapatnya aja ya lumayan, syukur teman-teman. Kita nggak punya untuk motor beat kayak gini, kita belum nemuin apa ya istilahnya ya, holder handphone yang antara spion tuh belum ada nih. Cuma di merek Nmax teman-teman yang ada tuh, Mang Ucup pernah lihat punya teman ataupun nanya punya teman, cuma ada di Nmax yang punya holder antar spionnya. Kalau untuk beat kayak gini ya, belum nemu. Kalau misalnya ada, enak tuh, kita tinggal naruh handphone di antara spion. Belum nemu di marketplace juga, belum ada. Terus apalagi ya, kita bahas apa lagi, pokoknya santai aja teman-teman lah. Untuk konten tadi udah. Terus kita nggak sempat berhenti sih teman-teman. Harusnya kita berhenti ya di perkampungan sekitar buat nanya-nanya dan kepo apa aja sih kehidupan ada di daerah sekitar. Kalau misalnya ada pusat keramaian nih, karena kita dikejar waktu, dikejar hujan lah. Ini sebenarnya takut hujan di perjalanan, jadi kita keburu-buru teman-teman. Padahal di antara jarak Jakarta dan Bandung banyak banget tempat yang bisa dieksplor, tempat yang bisa kita kepoin, turun, berhenti sebentar, terus lihat ke suasana sekitar teman-teman. Terus kalau misalnya ngeditnya pakai apa sih Mang Ucup? Kalau Mamang sama Cici itu ngeditnya dulu pakai InShot teman-teman. Tapi beberapa periode kemudian kita pindah ke CapCut teman-teman. Meskipun sekarang CapCut udah banyak banget yang di ban teman-teman ya, yang di blocking beberapa fasilitasnya. Ya udah deh, mau nggak mau tetap di CapCut dengan berbagai fasilitas yang kita minim dapatnya teman-teman ya. Karena Mang Ucup nggak pasang CapCut yang pro, enggak lah, selama masih bisa kita gunakan CapCut yang apa adanya ini, yang gratisan ini, ya udah maksimalin aja tuh apa yang kita punya. Karena hal-hal terbaik adalah hal-hal yang kita punya saat ini, nggak usah kita ngada-ngadain lah. Tapi tergantung juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka dengan menu Pro ataupun CapCut Pro, ya udah pakai aja. Kalau Mang Ucup enggak, selama masih bisa kita pakai yang ada, ya udah kita pakai aja. Terus tambahin musik dikit ya, jadilah sinematik kayak gini, vlog konten yang bercerita buat teman-teman yang di rumah nih. Mang Ucup juga sadar, Mang Ucup juga tahu kalau konten kita ini pasti isinya campur sari, campur-campur. Entah itu ada yang masak, entah itu ada yang jalan-jalan, entah itu ada yang memotoran kayak gini. Nggak apa-apa, sesuai dengan judul channelnya, ngapain aja. Jadi kita merangkul semua segmen teman-teman, nggak cuma segmen emak-emak aja yang biasanya Cici di dapur ataupun belanja-belanja Cici aja di dapur. Kita juga pasti ada sesi jalan-jalannya kayak gini ataupun touring kayak gini teman-teman, karena Mang Ucup kan kerjanya di Jakarta, sementara orang tua dan keluarga tinggalnya di Bandung. Jadi untuk beberapa periode kita harus pulang dulu nih teman-teman, nengokin orang tua, nengokin keluarga, dan ngabisin masa cuti yang emang harus dihabisin. Sayang banget kan kalau misalnya cuti tahunan nggak diambil, ya angus gitu aja teman-teman. Ya udah kita pakai nih di konten yang kayak gini. Jadi campur sari kontennya teman-teman ya, konten kehidupan banyak banget lah, kita nggak terpaku sama satu konten teman-teman. Terus apalagi dong tentang editing yang biasa Mang Ucup sama Cici gunain? Efek-efek transisi Mang Ucup nggak terlalu banyak banget pakai efek transisi. Kalau misalnya nambahin subtitle ataupun caption itu di CapCut adalah teman-teman otomatis, meskipun kita harus ngecek sendiri. Kadang-kadang ada teks yang bener pelafalannya ataupun teksnya yang kurang lengkap, tinggal diedit sendiri teman-teman. Terus tips tambahannya kalau misalnya konten vlog, motovlog kayak gini, ya kalau misalnya hujan ya berhentilah. Tapi kalau misalnya teman-teman punya handphone yang udah tahan air, ya hajar aja lah teman-teman, pakai aja fasilitas itunya.
Terus aplikasi yang untuk vlog motor, Mang Ucup ngeditnya di CapCut tadi udah. InShot Mang Ucup tinggalin karena lebih banyak fasilitas di CapCut teman-teman. Lebih enak deh teman-teman. Terus kalau misalnya berbagi info untuk motovlog kayak gini ya cari aja sumbernya di Google ataupun nanya di Meta. Sekarang WhatsApp kan udah ada Meta tuh, tinggal nanya gimana sih tips berkendara yang baik, tips motovlog yang baik, ya udah Mang Ucup dapetin sumbernya dari situ tuh untuk menjelaskan tadi kita bercerita dan ngasih tips ini itu tentang motovlog di motor dan touring teman-teman. Apalagi coba, ya udah gitu-gitu aja sih teman-teman. Pokoknya jaga kesehatan aja dan tahu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau lewat Jonggol, Mang Ucup saranin jangan malam. Kalau misalnya teman-teman mau malam, resikonya gelap teman-teman, dan keselamatan teman-teman kan lebih utama dibanding untuk pakai jalur ini teman-teman. Karena apa? Karena di sekitaran beberapa daerah tertentu itu belum ada lampu penerangan umum. Mang Ucup dulu pernah bikin konten tuh ya, dan kita juga pernah ngalamin yang namanya gelap gulita banget, nggak ada penerangan sama sekali kecuali dari mobil belakang teman-teman. Jadi kapok kalau misalnya lewat sini, kalau misalnya udah maghrib ataupun udah malam, kita hindarilah sebisa mungkin kita pergi pagi dari Jakarta ataupun dari Bandung. Jadi di jalan cahaya alami matahari masih ada. Hindari malam-malam teman-teman, gelap banget aslinya beneran dah. Udah gelap tanpa penerangan, terus jalurnya sepi, ntar takutnya kenapa-napa kan nggak enak ya kalau misalnya kita amit-amit menemukan sesuatu yang nggak kita inginkan. Jadi hindarilah jalur ini semaksimal mungkin kalau malam, kecuali kalau teman-teman touringnya itu banyakan sama teman-teman, nggak cuma satu motor ya, itu lebih aman lah. Mungkin bisa lebih berani, bisa lebih safe, bisa saling menerangi jalanan yang gelap banget di beberapa titik teman-teman. Ini vlognya panjang banget teman-teman, 23 menit loh teman-teman. Kalau misalnya nggak punya kuota ataupun yang boring banget, skip aja lah. Karena ini adalah salah satu konten yang menurut Mang Ucup kategori dibuang sayang. Kalau misalnya disimpan di handphone pun menuhin memori, ya udah kita simpenlah posting di YouTube biar sedikit berkurang memori ataupun beban handphonenya. Karena kita mau dipakai memorinya dengan materi-materi lain yang ada di sekitaran nih. Udah mulai banyak banget materi yang bakalan kita posting juga, kita edit juga, dan kasihan banget handphonenya cuma 128 giga teman-teman. Mang Ucup nggak beli yang 256, cukup kok 128, cukup banget. Biar lebih produktif, biar lebih satset postingannya, biar lebih enak aja. Jadi nggak numpuk-numpuk materi tuh. Kalau misalnya kita beli yang 256 atau 512, mungkin kita bakalan nyimpen materi itu lebih lama di handphone, tapi jatuhnya kita lebih nggak satset karena tenanglah, karena misalnya masih banyak memorinya gitu. Tapi kalau di ukuran 128 itu kita jadi dipaksa buat terus mengedit, dipaksa buat terus produktif, jadi lebih teratur satset. Emang kayak gitu ya, entah ini pembenaran Mas Ucup sendiri ataupun pembenaran ala-ala yang nggak mampu beli 256 ataupun 512 teman-teman. Nggak apa-apa lah, 128 juga cukup kok. Yang penting adalah niat kitanya untuk bikin postingan dan untuk mengabarkan ke keluarga ataupun teman-teman subscribers di semuanya aja lah. Sampai kemana-mana nih ngobrolnya nih ya, karena hampir udah nggak ada ide lagi yang buat diobrolin. Berceritanya kayak gini-gini aja, skip aja. Kalau Mang Ucup nonton kayak ginian tuh, ngedengerin suara sendiri tuh lebih enak. Udah pulang kerja, terus nontonnya di tablet, di pinggir kasur Mang Ucup, sambil ngedengerin suara sendiri tuh berasa kita diceritain. Terus entar pikiran tuh jadi ikutan ngelayang kemana, jadi tidur sendiri teman-teman. Jadi lebih baiknya kayak gitu tuh kalau Mang Ucup tuh nonton vlog sendiri tuh, vlog jalan-jalan kayak gini nih. Jadi kita berasa diceritain lah teman-teman. Nggak apa-apa lah, mengeluarkan unek-unek melalui bahasa ataupun melalui cuap-cuap emang ternyata lebih asik juga nih. Dulu Mang Ucup males banget, apalagi bikin konten kayak gini ya. 23 menit itu berasa PR berat banget buat ngedabingnya. Tapi lama-kelamaan ternyata nagih juga loh.
bikin konten untuk ngedubbing vlog-vlog panjang kayak gini tuh kita ide-idenya tuh udah terbiasa, apa yang kita pikirkan langsung keluar ketika ngelihat gambar-gambar kayak gini teman-teman. Mobil yang tadi tuh masih kejar-kejaran sama kita karena mau istirahat, jalan ketemu lagi tuh mobil tuh. Tadi di menit-menit awal udah ketemu sama truk yang tadi teman-teman. Sampai nggak sadar ini udah lewat Cikalong teman-teman. Udah mau mendekati ya apa ya istilahnya ya, tempat pemberhentian kita nih. Di tempat pemberhentian nomor 3 kalau nggak salah sih, SPBU daerah Cikalong. Tapi ntar ini masih menuju SPBU-nya nih. Kalau untuk minuman teman-teman, Mang Ucup saranin sih bawa tumbler teman-teman ya. Isi deh tuh, entah dengan kopi es susu, ataupun kopi panas, itu lebih enak teman-teman. Jadi teman-teman tinggal melipir, nemuin spot terbaik, nemuin spot buat bengong tipis-tipis, berhenti di situ, ngedinginin motor sebentar sambil ngopi ngeliatin pemandangan, itu udah cakep banget teman-teman. Makanya Mang Ucup tuh senang banget kalau misalnya jalur Jonggol ini tuh lebih banyak tempat pemberhentiannya teman-teman. Enak deh kalau misalnya ngopi terus liatin pemandangan, ngelepasin beban-beban sambil ngilangin pegel selama perjalanan. Banyak banget spotnya teman-teman. Jatuhnya sih ini bukan perjalanan ya, jadi kayak wisata lah di jalan nih. Sekitar 5 jam aja, 4 jam aja kita udah dapet pemandangan kayak gini. Sambil berkendara nggak usah terlalu cepet-cepet banget, karena sayang banget ngapain kita harus cepet-cepet. Pemandangan-pemandangan ataupun sekitaran yang ada di depan kita ini dilewati gitu aja. Nah di sini harusnya kita turun nih, kita harusnya jajan di sini karena ini hari Minggu kayaknya sih. Banyak orang olahraga, harusnya kita turun di sini teman-teman. Tapi kita sayang banget nggak turun karena dikejar waktu. Harusnya turun di sini ya. Jajan-jajan dulu, explore apa yang ada. Tapi sayang banget, nantilah di periode berikutnya ketika Mang Ucup sama Cici pulang ke Bandung, kita nggak usah buru-buru ada keramaian kayak gini. Lebih baik kita turun deh, kita jajan, cari minuman, cari makanan, cari kuliner yang enak-enak, buat kita kabarin ke teman-teman ataupun keluarga di rumah kalau misalnya jalur Jonggol itu emang banyak daerah ataupun tempat-tempat yang bisa dieksplor. Lanjut lagi ya, belum sampai nih SPBU peristirahatan. Belum, tapi udah dikit lagi lah. Bentar lagi kita sampai. Mang Ucup udah pengen ngelepasin penat pegel di bokong teman-teman. Karena bayangin lah, boncengin Cece pakai Beat dari Jakarta sampai Bandung lumayan lah. Karena Cece kan pengennya Beat teman-teman, karena dia nggak bisa dipakein motor-motor besar. Jadi Mang Ucupnya ngalah harus pakai Beat. Oh ini kita udah sampai nih di peristirahatan nomor 3 ataupun nomor 2 SPBU Cikalong. Kita mau lepas-lepas jaket, mau lepas-lepas kepenatan dan kepegelan. Sementara Mang Ucup mau bersihkan muka dulu biar seger lah teman-teman sambil MCK sebentar. Masuk istirahat di sini, nanti kita lanjut lagi dengan vlognya. Teman-teman, kita udah sampai di kawasan SPBU Cikalong. Cici lagi MCK, Mang Ucup lagi istirahat bentar sambil ngelihat kondisi motor, cek-cek kalau misalnya bensinnya kurang kita isi langsung di sini sebelum kita lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Situ Ciburuy, Cianjur dan Cimahi terus lagi. Teman-teman, vlognya udah cukup segitu dulu teman-teman ya. Udah 23 menit loh kita nih bercerita. Semoga vlognya bermanfaat, semoga teman-teman terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mamang dan Cece teman-teman.